Belum tahu kan, masih lurus lagi kan, kanan kan ruang sidang 3 apa ya 4 Di kanan sini, masa sih? Oh iya ya. kan turunan lewat sini. Iya benar. Buset, kok sepi ya? Tumben sepi Iya. ya. Kemarin soalnya itu ngaret banget kali. Banget kali ya. Jadi orang pada kapok. Ini co-working space apa? Pokoknya buat ketemu orang. Pengadilan perdatanya kak ini 4 kayaknya 4 ya ternyata. Pengadilannya perdata Kaniki guys. Ini kita sana ya, sana ya. Boleh. Kamu ke mana dulu? Bebas. Sini ya. Tiga bukan sih? 3 atau 4 Coba ganti itu. pagi Ganti angle Mamski. pagi-pagi. Hai guys, kita udah nyampe di sini. Udah nyampe tapi masih belum ada siapa-siapa. Sepi banget. Sepi banget. Masih sepi sih. Semangat. Semangat, bismillah. Doktif lagi di itu ya Mam? Palembang. Aku udah WA. Tadi lagi di Palembang. Iya, wartawannya di parkiran guys, betul. Pertama di parkiran pada loyo. Tadi nggak lihat soalnya gue pakai kacamata. Aku udah di dalam, tunggu dalam aja. Aku mau Bang Pami kan ya, kita lihat dulu. Kafal di luar Kamu jam berapa? Siapa dia? Kafal. Mamski apa? Kafal di luar katanya. Mana? Nggak tahu nih kata lahir kembali. Oh ada di luar, Val. Masa? Gue udah masuk ke dalam aja. Jam berapa? Harusnya jam 9 guys mulainya. Terus jam 9 tapi kok ini nggak ada ya? Abu-abu datang gak Mam katanya. Nggak ada, belum ada batang hidungnya. Belum ada sepatu 5 digitnya. Sepatu 5 digit belum kulihat. Sepatu 5 digitnya belum ada. Lagi di Thailand katanya ya. Abu-abu lagi. Kayaknya diwakilin deh. Kalau nggak datang juga nggak apa-apa, tetap berjalan katanya gitu. Tungguin ya guys. Tunggu sabar, tenang, ya. Pagi Mbak Emma. Hai pagi Pak. Mbak Emma nih hadir lagi nih di persidangan kita nih. Di mana sih sidang 3 ini kan? Di 5. Oh di sana di 5. Iya, tempat kemarin. Mau ke sana 5 aja yuk. Duduk di 5 yuk. Yuk. Gimana Mbak? Semangat buat lihat prosesnya. Biar lebih jelas terang benderang. Mana tuh nomor 5 ini ya? Iya. Nggak bisa. Karena nomor urut 1. Kamu dapat kursi jadinya. Depan sini. ya. Mas. Mas. Kita kursi. Mbak Emma. Bapak dari mana? Hah? Dari mana? Saya dari media online Artis Infotainment. Apa tuh? Rumor artis dan Oh, rumor artis. Apanya gimana? Aku datang hari ini memang untuk melihat proses persidangan karena aku pengen tahu secara detail apa yang udah terjadi dan apa aja bukti-bukti yang Nikita Mirzani bisa sampaikan karena kan nggak semuanya terungkap jelas di publik ya. Aku benar-benar pengen tahu banget deh karena kasus ini juga unik dan menarik dari awal.
nggak biasa, belum ada yang kayak gini kasusnya gitu. Apa sih yang menurut Mbak Emma ini menarik di kasus Nikita dan Dr. Reza Gladys? Iya, karena dari awal laporannya Dr. Reza Gladys sendiri ya kan yang membuat Nikita dan Mail akhirnya juga harus ditahan. Dan ini ada beberapa persepsi yang berbeda. Yang satu bilang ini kan kerjasama, yang satu sempat menyebut pemerasan, terus dengar-dengar pemerasannya udah nggak ada. Jadi kan kita yang di luar ini netizen, saya juga termasuk netizen, ngerasa kayak sebenarnya tuh gimana sih? Yang bener tuh kayak apa gitu? Pengen tahu gitu loh, bentuk kronologi seperti itu bisa dibilang kerjasama kah atau seperti yang udah dilaporin, kenapa dilaporin kayak gitu? Simpel aja sih, mak sih pengen tahu gitu, jangan sampai kejadian ke gue kayak gitu sih. Tapi kan ini menurut Bang Fahmi ada sebuah kesepakatan atau perjanjian. Iya, makanya secara lisan ya gitu, kalau dengar dari rekamannya gitu jauh lah dari pemerasan kalau menurut saya gitu, tapi kan pihak sana beda lagi. Makanya nih nanti biar yang berwenang, Bapak Hakim, nanti Pak Ketua, Hakim Anggota, dan yang lainnya juga media termasuk yang memantau. Mungkin dengan adanya persidangan lebih terang benderang, bisa lebih dapat ini wacana baru deh buat kita, nggak cuma lihat simpang siur aja di sosmed, tapi ini kan udah lebih jelas gitu di tempat yang resmi. Gitu. Emang kemarin kan perlimpahan berkasnya sudah P21 ya ke kejaksaan, dan kejaksaan juga mengumumkan bahwasanya ada barang bukti terkait penyitaan kasus Nikita Mirzani bersama Dr. Reza Gladys. Uangnya sendiri, uang sitaan sendiri, barang buktinya 3,5 M dan juga 1 unit mobil. Apakah ini merupakan sebuah diduga pemerasan kah atau gimana? Diduga pemerasan maksudnya? Karena kan pasal gugatan tuntutannya kan terkait ada pemerasan di situ. Yang ini untuk yang prestasi. Nah itu kan itu yang pidananya. Ya makanya kalau yang pidana itu proses, saya nggak bisa komentar karena proses yang sudah dilakukan oleh aparat yang berwenang itu mutlak nggak bisa saya komentari. Tapi yang bisa kita jadikan ini aja poinnya di sini. Ada juga tuntutan dari ini kita, yaitu wan prestasi, di mana ini akan diuji di ruangan ini nanti, bahwa itu adalah bentuk kerjasama yang mengalami satu ketidakprofesionalan dari si rekan bisnis atau rekan partnernya, yaitu dokter, dan kalau apabila itu teruji memang syah. Di sini ya mudah juga kan nyambung ke pidananya gitu Mas. Tapi kalau soal diambil apalah itu udah di luar dari ranah saya nggak ngerti. Soalnya kan itu yang berwenang yang melakukan. Jadi mungkin ada kebijaksanaan sendiri dari mereka gitu. Saya mah sebagai orang yang pernah menggeluti dunia bisnis, kategori sebuah kesepakatan atau perjanjian itu seperti apa sih kalau menurut Kak Emma sendiri? Kategorinya tuh macam-macam sih Mas gitu. Kalau yang kayak misalnya di sosmed kebanyakannya ya kita ada yang barter, ada yang promote paid ya, istilahnya promote paid itu berarti pakai red card kayak gitu. Dan ya kalau dibilang kontrak-kontrak misalnya kayak film itu beda lagi, kontrak sinetron dengan manajemen beda lagi gitu. Ada masing-masing punya ini sih. Punya ciri khas. Nah kalau soal produk gimana? Mungkin Kak Emma kan pernah banyak sampai sekarang kan masih jualan juga, masih produk minta di endorse, ya itu tinggal kita jalanin aja ya pakai WA. Artinya nggak perlu ada telepon, WA, tulis perjanjian nggak ada sama sekali. Nggak ada kalau untuk endorsement, nggak pernah ada, tidak pernah ada. Berapa banyak kita produk kayaknya kita cuma pakai ini aja ya, WA ya. Tinggal kirim invoice aja udah selesai. Transfer langsung. 515 Pak. 515 dan 516 yang dialami kita dengan kemungkinan ini berdasarkan perjanjian baik telepon kalau atau gimana? Nah, nggak tahu kan. Itu mah nanti pembuktiannya di sini. Kita lihat di sini. Karena kita yang sama-sama
nggak paham. Yang kita tahu cuma seliweran di sosmed, akan dibuktikan di ruangan ini nanti. Kan menurut Bang Fahmi melalui telepon, artinya apa yang dikatakan oleh Mbak Emma sepertinya seperti itu kan? Kalau yang endorse, yang biasanya kita lakukan disuruh nge-review, ya, di endorse barang atau kasih komen-komen apa, itu yang memang pakai telepon doang, nggak pernah pakai kontrak, nggak pernah. Kalau film iya, film sinetron itu kontrak, kan manajemen. Ini kita juga manajemen, tapi kalau untuk endorse kenapa nggak ada? Nggak tahu deh, emang nggak pernah ada sih. Iya. Oke. apa yang mau disampaikan kepada netizen nih? Ya kita sama-sama tunggu aja prosesnya sampai selesai dan support terus untuk fans garis kerasnya Niki, jangan pernah capek dan lelah, apapun rintangannya tetap konsisten. Tapi berharap ada perdamaian nggak sih? Enggak lah, nggak tahu deh, kalau itu mah aku mah terserah pihak Niki aja gitu. Oke, terima kasih Kak Emma. Oke, sama-sama. Sehat-sehat Kak Emma. Ya, thank you. Tadi katanya Bang Fahmi udah datang Udah datang Bang Fahmi? di depan. Di depan mana? Wartawan ya? Bang Fahmi udah datang ya? Katanya Ada Bang Fahmi? udah datang. Belum, baru timnya. Oh baru tim. Oh, timnya. Catatan itu udah datang. Emang jam berapa sih Bang? Yang pertama Oh, jam berapa Bang? Oh, sidangnya jam 10. Itu udah dapat tempat duduk duluan, padahal kayaknya udah bawa bangku. Belum mulai guys, masih sepi banget. Ini duduk di depan. Masih sepi. Yang ini? Ini tuh yang di depan Mbak. Yang penonton itu. Iya, dia yang nuntut si DRG. Dia nuntut DRG, balikin flip. Jaksa penuntut itu yang nuntut DRG. Guys, Berarti itu tim yang mau. Bang Fahmi timnya udah datang semua. Kita tinggal nunggu ya. Kalau tidak ya lanjut ke mediasi. Sudah mau kuasa hukum. Alhamdulillah. Jadi nggak heboh. Tadi wartawan nggak ada yang lihat Mamski. Padahal Mamski udah di dalam. Kenapa wartawan kayaknya nggak? Mereka kayaknya teman-teman media udah pada makan belum sih? Kok guanya lolos? Hai Om Johan. Sampai mau apa? Sebelum memberikan lagi amin. Hakimnya udah ada, udah datang hakimnya. Hakimnya udah datang. Oh, ini beda kasus. Ini beda. Beda kasus, bukan Nikita Mirzani yang ini. Itu pidana atau perdata? Perdata. Pemikiran dari perdata biasanya di atas dari 10 sih. Oh, ini kamu apa? Kamu Permohonan itu cepat. Nanti kalau perdata gugatan agak lebih siap. Oh, kamu perdata. Permohonan Pak. Kalau gugatan nanti biasanya jam 10 ke atas. Oh, kamu. Ada 3 hakim baru. Oh, ini tuh hanya permohonan. Kalau permohonan biasanya Permohonan tuh untuk apa? untuk yang nggak berantem lah istilahnya. Bukan gugatan. Oh, yang ngerti. Kalau yang berantem biasanya 3 hakim. 3 hakim. Deg-degan say, gue kok deg-degannya. Tunggu antrian kak, iya. Kok gue deg-degannya guys. Jam 10 maksudnya. Jam 10, kamu jam berapa? Kamu jam berapa nih abis ini?
tergantung selesainya dan saya dipanggilnya akhirnya. Bisa aku nanti manggil nomor perkaranya baru kita maju. Tuh Bang Fahmi, ambil. Sendiri yang mengatakan baik pun berarti ada kesepakatan via telepon. Bukan saya kan? Anda. Berarti Anda lebih pintar dari yang lain. Kan infonya seperti itu Bang di media sosial. Iya, berarti masih bisa Anda dikatakan sendiri kesepakatan bisa ya, Bang? menyatakan ada kesepakatan baik pun. Oke. Berarti itu adalah kesepakatan. Jadi terima kasih banyak rekan wartawan yang sudah memberikan pemahaman secara hukum bahwa baik pun itu menjadi sebuah kesepakatan. Bang boleh geser ke sini? Geser kemana lagi? Bang, informasinya katanya ada perubahan pasal. Benar atau enggak? Saya belum membaca ya. Semua itu kalau ini terkait dengan pidana. Kalau pidananya saya harus tunggu dulu surat dakwaan. Jadi kalau saya sudah terima secara resmi, saya baru bisa memberikan tanggapan. Ya, jadi secara resmi itu setelah saya dapatkan surat dakwaan, setelah saya periksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar resmi, ada nomor perkaranya, baru saya bisa memberikan tanggapan. Tapi kalau saya tidak terima dan saya tidak tahu apakah itu sudah terdaftar atau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya mohon maaf, saya takut salah nanti memberikan tanggapan. Takutnya tidak ada yang berubah. Nah, tapi kalau saya sudah terima surat dakwaan dan saya cek benar ada nomor perkara di sini, berarti itu yang benar. Nah, itu saya bisa tanggapi. Ya. Ini terdaftar di ruang sidang 5 ya? Ya, sidangnya di ruang sidang 5 nanti. Nanti apakah terbuka atau tertutup? Pasti terbuka, karena kan bukan sidang terkait dengan kesusilaan, bukan sidang terkait dengan anak. Insya Allah teman-teman media boleh masuk. Terkait keadaan kita sendiri kan? Baik, alhamdulillah. Ya. Itu teknis ya, nanti setelah mediasi nanti. Mediasi itu kan nanti akan diizinkan, diminta supaya hadir atau tidak hadir. Punten, makasih Bang. Gali. Bang, Cek ke BTS. ini kita sendiri sudah ada kabar Bang kondisinya seperti apa? Ya kalau kondisinya sih pada saat saya antar hari Kamis itu sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Doain aja karena ini kan bagian dari perjuangan dia untuk mengungkap dan menemukan kebenaran yang material terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di November 2020. Bang, menyambung kembali nih terkait sebuah perjanjian. Tadi sempat saya wawancara Kang Emma ya. Memang katanya kalau endorsement tersebut tidak perlu ada kesepakatan perjanjian hitam di atas putih. Betul. Baik pun juga. Betul. Apakah ini upaya dari pihak Abang, kita khususnya untuk membuktikan kalau perjanjian itu memang ada? Ada. Kalau tidak ada angka. Kalau tidak ada tawar-menawar. Tawar-menawar itu adalah bagian dari sebuah kesepakatan. Jadi dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dibayar 2 kali 2 miliar dan 2 miliar. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada sebuah kesepakatan di antara Ismail Maki dengan tergugat satu. Dan yang terpenting dengan adanya peristiwa gugatan ini, saya berharap sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, ya saya berharap perkara pidana ini untuk sementara di-hold dulu, menunggu proses hukum perdatanya bergulir dan segera diputuskan. Bang, ini kan perjanjian ya, artinya tidak bisa satu pihak saja yang menjadi istilahnya itu tersangka. Harus
yang kedua-duanya, Ya. apakah itu juga nanti akan abang lakukan ketika di proses sidang selanjutnya, Maksudnya gimana? di pidananya? Ya kan, maksudnya pidananya kenapa? Kan berawal dari sebuah kesepakatan perjanjian. Nah, di sini kan perjanjian itu tercapai. Artinya yang tadi abang sampaikan ada kesepakatan memberikan nominal angka. Ya. Kenapa harus kita saja yang menjadi korban dalam kasus ini? Kenapa? Pertanyaan ini jangan tanya ke saya. Artinya abang akan menempuh. Oh ya, itu nanti di persoalan pidana ya. Jadi hari ini adalah perkara perdatanya seperti apa. Jadi yang saya harapkan sesuai dengan pasal 84 KUH pidana, ada hal-hal yang namanya untuk menunda proses hukum pidananya karena ada perkara perdata. Kalau perdatanya ternyata terbukti, apakah pidananya Gugur. Pidananya akan gugur dengan sendirinya. Karena di situ sudah terbukti adanya uang prestasi. Kalau perkara perdatanya sudah diputuskan dan dinyatakan uang prestasi, maka secara yuridis perkara pidananya itu akan gugur. Pidananya itu akan gugur dengan sendiri. artinya nanti barang bukti yang disita akan dikembalikan? Oh ya, itu proses mekanisme yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu pasti. Ada yang menjadi barang bukti, apa yang ada dalam hal-hal yang disita-sita ya harus kembali kepada yang bersangkutan. Apakah nanti Ismail akan menjadi saksi juga? Kalau Ismail semuanya, pihak. sidangnya akan bergulir di Kalau perdata Ismail pihak, tapi dia berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, dia diwajibkan hadir. Nah, hadir ini kan berarti harus menjadi kebijakan daripada kejaksaan. Apakah kejaksaan mengizinkan? Nah, kalau kejaksaan tidak mengizinkan, nanti saya sampaikan kepada hakim mediator bahwa posisinya tidak memungkinkan untuk hadir karena Nikita dan Ismail ditahan. Kan gitu, kan harus ada alasan yang masuk akal sehingga seorang penggugat prinsipal tidak perlu hadir di pengadilan. Oke, ada lagi deh. Bang, berarti memang, mohon maaf sebelumnya, berarti memang kalau yang gugatan 100M itu Idul Adha. ya maksudnya 100M nih Bang, maksudnya dalam arti bahwa memang ini menyangkut nama besar Pak Diki Iya. juga ya Bang. Iya. Nah, berarti rinciannya memang kurang lebih karena memang nama beliau yang sudah besar, akhirnya memang munculnya harganya Jadi segitu. proses nilai itu adalah sesuai dengan kadar manusianya yang dirugikan. Jadi sebetulnya intisari gugatan ini jangan Anda bergeser. Nah, intisarinya itu adanya sebuah peristiwa, di mana peristiwa itu adalah kesepakatan secara lisan untuk melakukan sesuatu, di mana dalam kesepakatan lisan itu akan diberikan uang yang awalnya itu disodorkan 5 miliar, ditawar 4 miliar, dibagi 2. Caranya yang 2 miliar ditransfer, yang 2 miliar dibawa secara tunai diterima Ismail Marzuki. Dan itu terjadi November dan diingatkan untuk November lagi tahun 2025. Itulah yang dinamakan sebuah kesepakatan. Karena pasal 1320 KUH Perdata tidak pernah menentukan harus bersifat secara tertulis. Sedangkan yang diatur dalam perjanjian yang tertulis atau harus akte di hadapan notaris itu adalah terkait dengan jual beli tanah. Itu wajib di hadapan notaris dan itu namanya akta notarial, itu beda lagi persoalannya ya. Bang, idenya Bang tidak Nggak ada. Kasus di Krimsus, di Krimsus. Ya, siapa tahu teman-teman bisa membantu para pencari keadilan yang saat ini membuat pengaduan di Polda Metro Jaya terhadap inisial RJ supaya dia bisa hadir memberikan keterangan yang terang-terang. Oke. Ya, terima kasih Abang. Semoga Jangan matiin kamunya ya.
menikmati. Belum, ini masih kasus orang lain. Ini masih ini lagi nunggu. Ini pas waktu Kasus mereka terdapat yang menduga tanpa ada apa ribut-ribut. Dan setelah mereka baru yang pakai ribut-ribut. Nih masih. Ini sudah buka ya. Enggak sih, tapi bukan itu karena kebetulan abis ini aku Nanti langsung dipanggil. Kak Jo, ambilin kipas gue itu ketinggalan. Kipas? Iya. Di depannya si Marcel. Kipas gue. guys, jadi ini masih nunggu giliran, oke? Tuh ada kafan. Halo. Jam berapa tadi datang? Nggak, mereka nggak lihat. Itu udah ada satu kawan di sini yang wawancara. Lima 515 dan 516 permohonan. Udah ada file. Buntes katanya. Iya, terus untuk apa? Di Cappuccino mah transfer sudah. Tinggal tunggu syuting saya sendiri. Seluruh Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, salah satu rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kamu siapa namanya? Joja. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Pas gue tinggal. Tasmu di mana? Kipas gue ketinggalan di mobil kan. Terus itu Tapi nggak berisik kok kipasnya. Enggak, kipas kondangan. Oh, pandangan. Panas. Tapi ya ntar dinyalain nih, ini jangan lagi. Dulu kan kalau berisik enggak. Aku habis baterai, Mam. Jadi gue pakai kipas Kalau berisik kondangan. dimarahin. Gue dimarahin bawa kipas, makanya gue nggak bawa. Gue diem aja. Diem aja. Di sini tuh nggak boleh berisik, kipas nggak boleh. Tuh Bang Fahmi tuh Bang Fahmi. Bang Fahmi nggak ngeh nih gue. Dia ramai coy. Iya, makanya lucu kan. Kan kalau yang pertama itu kan dia verifikasi kan, ya kan yang sidang pertama kan verifikasi data. Ya. Harusnya sih hari ini udah di jadi itu versi penuntut yang dituntut ini datang. Enggak, tapi kalau nggak datang juga tetap lanjut. Tetap lanjut kan, nah itu dia kan kalau yang nggak datang tuh tetap lanjut. Gitu. Orang kan di Thailand. Oh iya, lagi ngapain? Kampung kah? Oh, kecuali. Jadi, kampung kah? Kok tuh DRG sih?
Lagi kapoka. Nih, yang di sebelah cantik juga. Follow Val. Kamu nggak nge-live? Apa? Nge-live Gi. Lu nge-live juga. Enggak, lu nge-live juga. Masa live di gue doang? Kita berdua live sih lah. Jadi teman apa followersnya Val juga bisa. Nah gitu. Gitu. Ada jaringan nggak sih di sini? Ada dong, kenceng banget tuh aku. Ini kok burung banget kamera gue. Kok kamera lu butuh sih, Son? Gue oke nih. Pakai apa sih? Terangin dong, terang dari mana? Aduh, teranginnya gimana? Settingan awal apa? Ini natural video efek. Enggak, ini juga natural. Gue juga nggak pakai. Gue nggak pakai filter ini. Muka kita asli. Tapi lu gelap. Kenapa gue gelap ya? Gelap. Lu. Kontrasnya mungkin Oh iya, kontras sih coba. ini loh. Ini gue naikin gini. Oh iya. Gue jarang. Iya. Oh ini udah. Kok makin lama turun sih? Kalau tadi udah kayak Oh dia bener ya? cahaya surga sama Ih, cantik banget ini. Beda sama ini. Tadi dinaikin katanya kontrasnya. Bagus banget itu kameranya. Kamera lo cakep, say. Kita lagi nunggu, sabar ya teman-teman. Hai, Momski's here. Gak datang kayaknya kita belum ngeliat timnya RG sih. Kita belum lihat tim DRG. Pokoknya kalau ada, gue akan sorot buat kalian ya. Coba lo cantiknya. Tadi sih bagus banget ya. Kok tapi turun sendiri. Turun sendiri ya, say. Ayo udah. Ya, I don't know. Gelap masih tetap gelap. Gue sih lebih terang gue. Ya apa sih maksudnya gimana sih caranya? Gue nggak tahu deh. Di handphone gue emang terang. tempel bus ngaruh gak? Enggak sih, harusnya enggak sih. Karena kita backlight sih, jujur aja. Iya. Kita tuh backlight. Jadi kalau mau gini nih, say. Nih. Oh, ini nih terang. Aku ini seorang ibu rumah tangga yang juga dulu pernah menjadi ibu tunggal. Menurut aku ini adalah bentuk perjanjian. Di mana bentuk perjanjian itu adalah adanya kedua belah pihak, adanya barang buktinya itu misalnya skincare kan perjanjinya. Terus adanya orang yang dewasa dalam berjanji ini, tidak anak-anak, tidak ODGJ, ya itu kan semua terpenuhi. Adanya barang halal gitu, barang yang tidak ada bermasalah itu kan ada 4 itu ada terpenuhi semua. Menurut gue sudah perjanjian, nggak perlu pakai surat-surat. Zaman dulu pakai surat, say. Zaman sekarang nggak pakai surat. Agak telepon pakai suara udah bisa sah, menurut gue. Nggak tahu nanti ke depan. Menurut siapa terserah mereka. Itu menurut gue kalau ditanya ya tes sama tidak berpendapat itu adalah sah perjanjian karena 4 unsur telah terpenuhi. Tapi gue bukan hakim. Gue hanya menonton di sini. Gue pakai pink karena gue peduli wanita. Temen gue pakai pink, temen gue pakai Kalau kenapa ya? Kenapa ya? Kita pada pakai Karena pink kita ya? woman support woman. Woman support woman. Janjian juga pakai warna Gak janjian warna kayak Pah, warna putih. aneh sih, ini sih aneh sih. Misalnya sih bener dapet Iya kok sih ya. bisa aneh ya? Tadinya gue tuh last minute ganti pinknya. Gue pikir lu gak dateng lah, karena kan kemarin kita udah ngobrol. Oh, berarti kalian janjian ya? Oh enggak janjian. Nggak janjian. Kami nggak ada Nanya janjian. dulu ditanya. Ini hanya hati. Enggak, soalnya kita tuh pada gini, kita mau ada pengadilan nih pada datang nggak sih gitu kan? Cuman kayak Saya iya itu. nanya-nanya aja, jadi bukan janjian kita. Oh kalau mau hadir iya, karena kita ada Kan bebas sih dibuka untuk umum kan? buka buat Ini kan untuk support ini. Support sesama wanita. Gitu. Sidangnya World Kasasi ini kita mau dengarkan gitu gimana? Betul. Gimana sih yang dituntut ini bacanya gimana gitu?
Karena menurut saya pribadi nih hal yang lucu gitu loh, lucu banget. Gitu. Tapi ya kita harapkan ya si RG ini datang ya, harus kooperatif dan Tapi dia dipanggil Thailand. rela, Say. Oh gitu. Soal undang-undang kesehatan. Oh ya, Jadi dia membingungkan harus ke sana atau ke sini gitu. Jangan-jangan dia live juga. harusnya datang ya. Jadi kan harus kooperatif ya sama hukum, hakim gitu. Kecuali Tapi kalau dia- misalnya dia itu dialasankan sakit, misalnya dia itu ada Dia ada LP juga. misalnya misalnya alasannya itu yang ini loh, yang misalnya alasannya ternyata dia klinik kronis gitu. Nah kita masih maklumkan. Kalau Iya, kalau nggak datang tuh alasannya apa ya? Alasannya Ada. apa gitu? Apakah melihat kita gitu atau mungkin gini karena kita sekarang ada laporan mengenai undang-undang kesehatan mungkin apa ke sana gitu mungkin ke sana ya Bentrok gitu ya kalau kemarin memang dia ternyata live kalau sekarang mungkin ke sana gitu jadi kita hargai kalau dia nggak ke sini ya muka-muka kita lah. Tapi seharusnya kalau sidang kedua ini kan sidang kedua ya. Pertama 28 Mei, ini kan 11 Juni. Harusnya datang sih gitu. Loh, kok tiba-tiba pakai kacamata di atas? Oh iya. Loh, lihat kacamata hukumnya jelas. Gue juga gini ya. Udah baju. Ini kenapa kita lu bajunya pink juga? Udah baju. Kayak pakai kacamata Ajaib sih, ajaib. Kacamata hukum yang kita di sini dari tiga Ini kacamata juga jepit ya. Wah ini nih ajaib sih. Kita bertiga bisa pink. biar semakin jelas kacamata hukumnya di mata kami. Padahal aku ada lagi beberapa jas yang lain tuh bener-bener nggak tahu kenapa ini yang gue keluarin tarikannya ulur. Gue tadi udah mau kuning, gue tiba-tiba ganti pink. Oh berarti udah deh. Dalam gak sih? Harus jelas Berarti ntar kita nanti berarti setelah saya kita urus. Harus kooperatif. wanita itu pink. 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 Wanita ini adalah ibu tunggal yang 3 anaknya belum bisa mencari nafkah. Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil belum bisa mencari nafkah. Hanya dia yang mencari nafkah sendiri. Kasian. Kalau kalian nggak punya nafkah kasihan deh. Kasian deh lo. Ingat hukum akhirat saya. Bapak nih melihat para sahabat. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih ya. Ya, sepertinya mereka lebih mengerti tentang makna perjanjian. Jadi dia tadi sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Jadi bisa juga dia jadi ahli. Ali nujum. Saksi ahli ya. Tapi artinya dia bisa memahami makna perjanjian itu seperti apa, dan barusan tadi dijelaskan. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan secara mendetail. Yang jelas 1320 KUH Perdata itu mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu tidak ada aturan tentang tertulis atau tidak. Tidak iya. Oke. Ya. Makasih Pak Dokter. Makasih. Kami jelas. Minggu lalu kita beberapa bulan ada pandangan Oh kemarin pandangan gua baju hijau meresahkan. Karena gua bertanya. Dulu aja ribet amat. Berdiri. Dia. Mana Kak Bude? Dah di sini lu. Bude di luar kota ya. alasannya kenapa meresahkan? Kak Bude. Iya, karena gue bertanya sesama sama orang dewasa. Gue bertanya kenapa nggak datang DRG-nya, terus tiba-tiba dicoel-coel baju hijau disuruh kabur. Kan gue ditinggal sendirian, kan gue malu ya. Untung gue nggak punya malu dan gue merasa ya udah biasalah meresahkan. Kalau jawab apa yang ditanya wartawan, gue tinggal sendiri, gue lagi bertanya. Kan yang ditinggal sendiri kalau lagi bertanya orang ODGJ ya. Nah itu gue berarti gue bilang udah meresahkan baju hijau bulan-bulan ini. Tapi kepengen ketemu lagi nanti. Mungkin dia memakai baju yang lain atau pakai baju apa? Ntar kalau dia ketemu gue cewek dikit. Halo abang apa kabar? Apa yang mau ditanya? Aku mau nanya lagi kenapa nggak datang? Kan sekarang Nikita Mirjani sebagai prinsipal ya penggugat. Nah DRG juga prinsipal juga yang tergugat. Harusnya jika tidak ada keperluan yang lain harus datang untuk menghargai. Karena kan waktu diundang pengadilan ini pasti bersurat kan, udah bersurat, Resmi. memanggil resmi. Harusnya kan datang. Tapi kan yang kemarin aku lihat live. Seolah-olah maaf ya kalau aku salah, seolah-olah seperti tidak menghargai pengadilan. Kalau aku lihatnya di situ dari kacamata aku, makanya aku pakai kacamata. Nah ini kacamata aku atau lagi nih apa ini?
jangan sampai ada unsur yang namanya kebal hukum lah, harus kooperatif ya, kasihan juga. Contoh juga buat yang lainnya, kok itu dia bisa sih nggak datang, nggak kooperatif. Nggak kooperatif banget. Niki aja dipanggil datang kok. Niki tuh kalau dipanggil dia selalu datang. Dia selalu Tapi datang kalau loh. misalnya ini yang terkait RG yang terkait tuh kenapa nggak datang gitu. Iya. Kan tadi saya bilang ya, kecuali alasannya dia terkena sakit jiwa misalnya atau NPD akut, mungkin kita masih bisa maklumkan gitu kan, atau dia terkena psikis gitu, mungkin dia panik, ada panic attack gitu kan, dibawa ke psikiater, kita masih bisa maklumkan gitu. Ini kan dia ke dalam keadaan sehat walafiat gitu loh. Ya, sidang pertama tanggal 28 nggak datang. Sidang kedua tanggal 11 Juni juga ya, kita nggak tahu, nanti kita lihat aja bersama-sama apakah datang apakah tidak gitu. Tapi kalau nggak datang kan tetap lanjut. Lanjut lah. Lanjut. Lanjut. Gitu. Berarti kalian akan selalu Oh, akan hadir. Insya Allah akan selalu hadir untuk kami tinggalin sebagai masak-masak kami di rumah. Demi kami melihat keadilan buat seorang ibu, Iya. seorang ibu tunggal yang di sini. Kami melihat adakah keadilan buat seorang ibu tunggal itu gitu. Karena kami pengen melihat, karena yang kami tahu prinsip dari pengadilan adalah harus secerah cahaya. Kami ingin lihat apakah ini secerah cahaya gitu. Jadi apakah buram? Aku belum tahu alasannya itu tidak datangnya itu kenapa ya gitu. Tapi yang kita lihat itu di sosial media, dia itu jalan-jalan, ya mungkin jalan-jalan gue nggak tahu, kerja live gitu ya live juga di TikToknya dia gitu kan gitu. Jadi seharusnya bisa sih. Seharusnya bisa datang lah. Juga dekat kan ini di daerah. Kan deket, bukan di. Atau mungkin saya karena digugat 100 miliar dia cari duit saya. Oh iya, makanya 1 lah. miliar. Mungkin ya. Itu kurang kalau 1 miliar. Menurut gua 1 triliun itu. Kalau gue dengan harga diri tidak ada harga, 100 tidak miliar itu terbatas. masih kurang. Itu masih dibatasi loh oleh M100 miliar. Iya. Misalnya nego-nego tiba-tiba dapat berapa. Kalau Nikmir gue tidak aja, terbatas. Nikmir aja sekali endorse 1 hari bisa miliaran. Ya belum lagi jadwal syutingnya, iklannya dan lain sebagainya gitu. Ini kenapa 100 miliar mah masih kurang ya? Ember. Harusnya udah berapa bulan? Iya udah berapa bulan, Cok. Iya nggak sih? Coba hitung aja. Argo kan jalan terus, Argo. Mana Senin filmnya premier loh ini. Makanya Senin premier ya. Filmnya Gitu. premier dan seorang Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Orangnya Kan nggak sedih ada, sebenarnya. gitu. Yang aku sedihkan adalah kondisi anak-anak. Kondisi anak-anak, bagaimanapun anak-anak akan melihat jejak digital seorang ibunya. Oke, anak-anak bisa ditutup handphonenya, tapi teman dari sekolahnya akan menunjukkan. Itu yang kita harus pikirkan, beban mental anak-anak. Jadi harga diri tidak bisa dibayar sama uang. Situ. Karena kekuatan seorang ibu adalah dari seorang anak-anak. Waktu dia meluk anaknya, bagaimana dia punya kuat karena dia tidak bisa meluk anaknya saat ini. Kan semua teman-teman media juga mengharapkan dia yang datang kan gitu untuk mendengarkan semuanya ini kan gitu. Kalau nggak datang kan teman-teman media juga pasti ada rasa kecewa lah gitu. Iya. Nih kita tunggu aja. Buktinya datang. kita udah ada di Datang sini. apa tidak? Mana orangnya? Mana orangnya? Bisa gitu yang dituntut nggak ada. Apa kita Yang gitu. Aneh ya. Kok yang dituntut bisa nggak datang? Padahal kan Apa coba nih? kan bukan dia yang ditahan. Kok dia bisa nggak datang? Ini kan cuma hanya membaca gugatan bukan apa yang namanya sidang apa yang P21 aja, gimana menghadapi sidang P21 nanti ya. Ah itu Ini aja kayaknya mungkin apa pidana iya. Pidana. Gimana Karena dia menghadapi sudah sidang pidana, Iya, sidang pidana. gimana menghadapi sidang pidana gitu. Sidang pidana ini aja dia nggak datang, apalagi Ini menghadapi perdata. sidang ini perdata. Ini perdata. Pidana perdata aja dia nggak datang, apalagi pidana. Karena menurut gue perdata ini adalah kunci menuju ke pidana itu, bahwa Niki akan bisa bebas, akan bisa bebas karena ini jika ini dikabulkan bahwa ini adalah one prestasi, ini adalah kunci ke pidananya Niki bahwa ini loh pengadilan negeri aja memutuskan one prestasinya menang, insya Allah ya, berdoa ya semoga menang ya. Nah itu karena segini yang gue lihat ya, ada sekelompok orang yang berusaha mengkriminalisasi seorang ibu tunggal ini, tapi dia tidak berhasil. Tadinya mereka berpikir dengan ditahannya Niki, dengan dikirain Niki pemeras segala macam, tadinya dikirain kita akan menghujat. Ternyata berbalik arah, semua simpatik karena seorang ibu ini tidak bisa ngomong lagi, dia tidak bisa membela dirinya, gitu loh. Tidak bisa membela diri, tidak bisa ngomong. Jadi semua malah bersimpatik. Tadinya tujuan mereka untuk menjatuhkan seorang Nikita Mirjani supaya lu pemeras lu, ini lu cuci uang, ternyata berbalik arah. Ini kan mereka yang kucar-kacir sekarang, bingung. Wah ini salah strategi nih kita nih, gitu. Salah nih kita. Jadi menurut gue
Kalau orang tidak bisa berbicara, semakin dihajar. Buktinya yang menghajar-hajar sekarang diam kan, ngumpet kan? Karena semakin dihajar dia tidak bisa berbicara, semakin simpatik netizen ke situ. Jadi ini udah kamu salah lawan sayang, kayak lagu salah. Kamu salah lawan itu udah kayak lagu, udah salah lawan, udah salah perkiraan. Ternyata simpatik berdatangan, termasuk kami. Jujur, saya tidak pernah live, tapi karena duduk jadi saya bersuara untuk live. Saya musuh Nikita Mirzani 6 tahun. 6 tahun saya musuh, tapi karena saya lihat di sini dari kriminalisasi. Sabar ya. Karena saya tadi di YouTube, jadi saya belum mulai. Sabar, Bu. Energinya disimpan dulu. jadi saya tidak sabar. Belum mulai saya masalah. Gue sampai gini kan, gue sampai diem. Gue juga begini. Lama-lama gue ngantuk. Jadi kayak denger dongeng ya. Dulu gue sabar. Saya ngomel karena saya tidak diberi duduk, lebih utama dia dan dia. Ada kursi saya kayaknya lagi banyak berkursi. Sini aja Pak. Sini saya. Bentar dulu ya. Saya handphone Mamski ya. Majelis hakim akan nggak mau Kalau dikabulkan saya tumpengan. Ah. Kalau dikabulkan ini oleh majelis hakim, saya akan kumpulkan itu berapa kali saya bilang di live saya. Saya akan tumpengan dengan netizen siapapun yang datang. Saya akan tumpengan, akan menyediakan tumpengan besar. Karena waktu dia dulu di Banten saya tumpengan untuk menebus kesalahan saya. Waktu saya musuhan, dia juga musuh saya musuh dia. Tapi setelah kami sayang-sayangan 2 bulan yang lalu sebelum dia masuk, ya udah saya pikir dan saya prihatin dan saya kasihan karena saya ada di posisi seorang ibu tunggal juga dulu. Jadi saya merasakan bagaimana mencari nafkah, pangkat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi nanti kalau misalnya dinyatakan ini Nikita Mirzani menang, saya akan tumpengan dan saya akan mengundang netizen-netizen yang mau hadir. Karena menurut saya menebus kesalahan saya. yang lain juga mungkin mau ada tuntunan. Apaan? Mungkin ada acara gitu Kak. Sebagai doa. Enggak, kalau yang pidana, udah menang, ini aja online sih. Tumpangan online, jadi nggak bareng-bareng, nggak ngumpulin orang. Gue undang lu enak aja tumpangan online. Enggak, gue sendiri, gue udah bilang sama followers gue. Tumpangan online gimana? Gue sendiri tumpangan dengan mereka secara live. Nggak bikin rame-rame ngundang orang, enggak. Enggak kan, cuma gue doang sendiri. Nanti itu tumpangannya buat ke yang membutuhkan. Bukan buat ke netizen gitu. Tapi ada rencana mau Mana kayaknya tutup Di dalam sini sorry di bawah. Oh jatuh, sorry. Aku biar nggak ngalingin. Kan untuk 1 bulan itu belum ya. 1 bulan itu kan hanya untuk lawyer ya. Bahkan kan kalian dengan sendiri pihak keluarga juga belum bisa untuk menjenguk Mbak Nikmir gitu, kita gitu. Nanti kalau sudah lewat dari sebulan baru rencananya mau ke sana. Ya kemungkinan. Kalau ke sana mau bawain apa? Mau tahu aja. Foto aja. Ada deh. Foto aja. Nanti mau Ada deh. orang dibilang ini lagi nyogok. Mau tahu aja. Dibilang lagi Ada keras. makanan gitu kan, kesukaannya apa? Adalah kan kita nggak bisa spill Ada sana deh. sini gitu, ada deh. Yang pasti membawa doa udah pasti. Ya pasti berdoa lah untuk karena kan kita aku pribadi mengikuti kasus ini dari awal gitu ya. Gitu. Jadi mendukung, mensupport dan aku yakin bahwasan Nikita itu nggak bersalah ya. Gitu. Menurut aku, tapi balik lagi ke orang-orang karena kasus ini kan ada pro dan kontranya. Gitu. Menurut Mas sendiri, kenapa kasus ini kita seperti apa? Homski mau nanya dong perihal endorse kan mami kan suka endorse nih. Selalu endorse. Nah, kalau untuk di endorse itu biasanya untuk perjanjian itu apakah harus tertulis atau seperti apa? Nggak pernah tertulis. By phone? Dia no comment karena Cuman by phone di WhatsApp admin, terus nanti dikasih briefingnya, dikirim kayak PDF untuk briefing produk, terus produk itu nanti ada tanggal untuk ditayangkan. Ini prosesnya ya, terus kita bikin, terus dikembalikan 1 kali, revisi berapa kali kayaknya? Revisi 2 kali. Dua kali revision, dan mereka harus bayar di awal dulu DP separuh, sisanya setelah aku tayangin tanpa kontrak apapun. bahkan diingatin Semua lagi. merek mau apa yang gede-gede juga. Diingetin mana ada Berarti tingkat nominal pun kekerasannya di mana termasuk, gitu. itu dari tergantung dari brand ya, Mam. Tergantung dari brand. Bahkan sebenarnya aku udah pernah di endorse tuh sama beliau yang di Lebak Bulus. Tapi aku mesti cari videonya karena kan setiap endorse itu ada setahun kita hapus lagi. Jadi ada masanya. Per 3 bulan kita hapus endorsementnya. Nah itu aku di endorse sama beliau di kliniknya yang di Lebak Bulus. Itu puluhan juta.
hanya sehari karena kan treatment di syuting di semuanya tanpa kontrak gitu. Jadi wajar banget kalau emang nggak ada kontrak sih yang biasanya begitu. Silakan tanya ke influencer yang lainnya juga. Tapi dalam kasus ini juga sebenarnya emang ada endorse tapi tidak tertulis aja mungkin gitu ya. Iya, kalau dari ajakannya, ayo dong review. Kan gini, kita tuh kan diminta oleh brand untuk pastinya membuat apa ya, narasi, terus membuat menarik produk apapun itu, perhatian untuk netizen yang memfollow kita gitu, bisa viralin, apalagi kalau bisa viralin itu mereka seneng banget tuh gitu kan, karena mendapatkan keuntungan besar dari setelah kita viralin masukin ke sosmed kita langsung kan meledak gitu, lu udah untung dong si brandnya ya. Untuk yang sekali berniki seharga itu menurut aku malah murah ya. Makanya orang tuh bilang itu kan besar sekali, entar dulu kamu mesti cek tuh, cek harganya Fuji. Buset. Langsung lewat lu ya. Lagi Nike tuh satu hari Lu aja endorse-nya 1 miliar, miliaran. Setahun mau minta eksklusif 4M, murah banget Bob. Eksklusif untuk produk itu doang kan, waduh lebih dari itu harusnya, lebih dari itu. Ini sangat lucu sih, pemerasan gitu-gitu. Dia yang mencari, dia yang mengingatkan gitu. Di mana tingkat pemerasannya itu di mana? Gitu. Ada penjebakan. Dia mencari, dia meminta tolong dan dia memberi. Kan aku kan juga tadi posting tuh pagi-pagi menanggapi yang di statementnya Mbak Tika Bisono. Ya mungkin beliau nggak lihat dan nggak dengar rekaman yang dari awal. Ada rekaman awal itu di mana dia mencari-cari, diduga suara dia dengan suaranya asistennya Niki, jadi mencari-cari, iya nggak mau lo dibayar, ada dialog seperti itu. Ingetin lagi ya. Ada dialog itu. Jadi nanti tolong ingetin lagi ya. Mana ada di kalau memeras itu nggak ada diingetin. Seorang owner brand sampai berkata seperti itu, mencari terus di dalam rekaman yang sebentar saya mereka lagi ini. Apa tadi itu kan jadi lupa. Apa tadi yang terakhir? Nggak mungkin mencari gitu dari produk. Bukan. Di rekaman yang terakhir itu kalau nggak salah dengar saya, dia bilang iya nih nego. Kalau mau nego berarti itu seperti penawaran kan, penawaran dan di awal dia yang mencari, ada juga iya nih mau dibayar nggak mau. Jadi itu kata-kata yang aku pengen banget denger di sini. Kapan sih video itu, ada rekaman itu kapan sih? Tuh. Terus nanti kan kalau di pengadilan kan tanggal, waktu semuanya akan digabung secara benar-benar sistematis, kelihatan, baru kita bisa menyimpulkan. Makanya saya nggak banyak ngomong, mau lihat aja, karena kita juga nggak pernah tahu aslinya tuh rekaman kayak apa kan. Tapi di sini seasli-aslinya, seada-adanya seperti itu. Itu yang nanti akan menjadi mungkin insya Allah dari Pak Hakim, dari semuanya memastikan dan sangat yakin bahwa ini adalah bentuk tawaran kerjasama yang ternyata sudah dilakukan pelanggaran yang one prestasi tadi tidak lanjut, bahkan ada kasus baru dan ada juga perekaman yang tidak diketahui, tidak seizin. Itu kita juga masih menunggu apakah itu ilegal bentuk seperti itu. Jawaban-jawaban ini akan kita dapat di ruangan pengadilan. Artinya definisi penawaran itu bentuk sebuah kerjasama, perjanjian. Itu nanti yang akan dites, akan didengarkan. Dari pandangan KMA sendiri. Iya, kalau yang tadi yang Mamski bilang namanya perjanjian nggak harus pakai kontrak, lisan itu ada, ya kan. Terus kita yang dicari-cari itu juga ada. Ya nanti apakah ini semua jadi satu kesimpulan dan keputusan yang resmi dari ruangan ini, bukan dari mulut aku. Ya kita sama-sama ikuti dan doa yang terbaik aja gitu. Oke? Sip. Terima kasih Kak. Katanya sih mau datang. Hah? Pintar dia bilang. Katanya mau datang soalnya. Gila lo kepancing aja. Tiap hari kita ada netizen gimana Mas Pintu? Pertanyaan netizen. Iya. Kemungkinannya ada sepak dulu 100 miliar itu
3 bulan 2 minggu itu selesai. Kayaknya nanti kalau misalnya mau biar nggak terlalu ini, kayaknya udah nggak nyiapin kursi di situ aja. Ini mau di Atau di tengah-tengah aja aku tengah. langsung. Jadi saya tinggal jek gitu, ya kan? Ini kamu asisten atau apanya nih? Anaknya. Oh, kirain sama kakaknya. Kenalin dong anaknya. Tadi lu ngomel mulu. Anggi, ini kakaknya, fokus aku di TikTok. Anggi. Ini Kak Val. Anggi. Anaknya Mami. Ya Allah. Saya dulu cukup waktu kecil cukup sering kok nonton Tante di Hidayah. Ya Allah. Galak ya. Hampir mirip aslinya. Efek dari Sengaret ya sih. Pastinya nih sampai sore, tapi gue setengahnya gue tinggal sih. Setengah dari ini gue tinggal. Nanti pengacaranya mereka datang dulu ke sini. Si RG di sini semua. Pasti yang pengacara yang biasa datang itu si Alphonse Amos itu. Dia pasti nggak datang. Pengacara pasti datang. Iya ya. Penting benar. Bagus. Manuvernya bagus bang. besok hari ini diperiksa, saya dapat info dia nggak datang. Saya tahu dia nggak datang. Nggak datang kan bang? Kan saya bilang kalau masih yang jelasin. Betul. Jelasin. Ini kalau masih nggak datang, ngajar wartawan. Gue tahu dia nggak datang. Oh, mana dia Lombok nggak datang? Pokoknya terus nanti ada lagi korban suruh pilih. Di Indonesia suruh lapor. Pusing kan? Indonesia. Siapa yang berhasil diinginkan silakan lapor. Kita bantu. Harus hadir Berarti kamu kuliah udah atau Saya Januari kemarin lulus 1. udah lulus? Iya. Berarti dia rasanya. Ini saya lagi ambil cuti kerja buat temen mami. Oh iya, per maminya ya. Iya. Soalnya kadang kasihan dia kecapean kalau pulang malam nyetir. gantian nyetirnya. Udah kita pura-pura capek di mana anak saya makan itu. Dia S2-nya kumlot. Iya. 3,8. Ambil apa? 3,8 saya ambil sastra Inggris. Wah. Dari dosen, sekarang Iya. masih asdos. Karena ijazah belum keluar ya. Masih bakal lama. Val emang lagi di Jakarta. Di Jakarta, seharusnya kan Tunggu sini dulu ya. sebagai seorang Oke, kita sampai di kelas. Siapa yang satu lagi? Mbak Desi kan udah Mbak Desi. Dia kalau dia
pendampingan di kantor polisi jarang saya libatkan. Kalau ini saya libatkan di kantor polisi enggak. Mungkin mereka sendiri. Iya masih belum mulai guys, masih nunggu. Hanya beda kan? lumayan ini ya deg-degan ya. Ya kan? Iya, lumayan agak karena kan ini pembacaan kan. Gitu. Jadi kayak lumayan deg-degan juga sih. Oh ya, makasih banyak Om. Makasih Om. Kamu sih berapa? Berhari-hari. Grace Desi. Duduk aja kan ya. Iya. Aduh, itu bagus. Kamu syuting ya guys? Iya, dia mau syuting. Cuman dari kemarin di sana kita berdiri berdua. Bisa banget. Kemarin saya langsung aku, dia disuruh dulu di situ. Dia bilang, lah, kok boleh sih? Bukan. Ah, ya udah masih mepet. Itu untuk sama. Udah. Gila. Parkir yang di Komar dari kena macet bisa. Boleh nyalain nggak? Boleh, pencet tarik aja. Boleh. Boleh, nah, biasanya itu juga nyalain. Bisa dinyalain. Iya boleh kok, cuman karena belum ada orang, makanya tadi nyalain. Bisa. Ya, Itu tarik itu. Thank you enggak. Kamu taruh di sini aja. Udah lah, pernah semua kok itu. Taruh ke sini nih. Sama aja bodong. Udah lah, nggak apa-apa. Tapi ada udara saya. Tapi ada ya? Ada tuh udara AC di sini. Bentar. Jadi lumayan lah ya. Kayaknya kan duduk. Nggak apa. Aji sabar dulu. Yes. Sabar ya guys. Drop share. Oh iya lumayan asli. Ada Bunda Desa juga. Ya. Semuanya pada hadir ya. Nggak sengaja kita pakai baju. Ini sama. Ini kayaknya sih udah mau mulai. Sabar sama beginian. Karena kita semangat dulu. Belakang banyak ya. Belakang banyak. Tripod boleh tuh belakang. Gue harus nggak bawa tripod saya. Kipas kondangan gue ketinggalan di mobil saya. Emang gue bawa kipas kondangan ya? Harus lagi. Ketinggalan di mobil. Dapat salam dari sensus. Iya, salam ya. Dan nggak hadir ya. Dari Turki. Ini ada Turki. Ini ada Mamski lagi. Mamski lagi new hair dia. Makin dia menolong pula guys. Cantik banget aja. Kayak Barbie gitu.
a Barbie girl, Barbie girl, Barbie girl. I'm a Barbie girl, Barbie girl. bukan bebom lo ya. Dokter lagi di luar kota guys. Iya, nggak datang. Orang kayak gitu. Buktinya nggak hadir ya. Kayaknya mungkin bisa jadi. Jam berapa mulai? Belum mulai sih, sabar aja sih. Pakai baju hitam mencurigakan. Yang mana wartawan? Ini wartawan aja di Wartawan. Kalian ini wartawan guys. Itu kan tempat-tempat kita. Ada aja. Wartawan dicurigakan. Belakang Bapak nih sih. Ayo semangat. Let's go. Mari kita let's go. Baterai aman kan ya? Oh, tentu tidak. Ini aman. Susah. Hah? Baterai. Kajiannya sah dan saya yakin gugatan non prestasinya NM menang. Amin. Kalau memang ada, jelas. Oke Bang, tapi kan ini ada pihak-pihak dari undang-undang. Oke, turut terduga. Oke, Seperti apa nih? tadi malam saya udah diskusi sama Pak Fahmi. Jadi ini emang strategi yang bagus dari beliau ya. Kenapa? Kemarin itu P21 itu tidak jelas, ngambang. Padahal dari awal nih masa penahanan ini sudah mau habis. Kenapa pada saat injury time malah P21? Ternyata itu betul-betul dilakukan strategi yang jitu oleh Bang Fahmi untuk menggugah Jaksa Agung atau Kapolri. Kenapa ini berkas ini kok lama banget gitu loh? Kalau memang terpenuhi unsurnya cepatlah dipersidangkan gitu. Kalau memang enggak cepatlah di SP3 gitu. Jadi ada kepastian hukum, enggak menggantung. Kenapa? Udah perpanjangan 2 kali loh extendnya. Polisi jelas di dalam pasal 24 Kitab Undang Hukum Acara Pidana punya kewenangan untuk menahan 20 hari. Kemudian extend 40 hari. Setelah 60 hari selesai, maka polisi punya kewenangan juga nih untuk memohon kepada pengadilan. Maka dia mengajukan ke pengadilan, disetujuin 30 hari pertama. Ternyata belum terpenuhi juga unsurnya. Harusnya kan kalau udah tidak terpenuhi ya udahlah dia SP3 aja. Atau karena mungkin ya ada sesuatu akhirnya dipaksakan lagi, perpanjang lagi mohon pengadilan 30 hari berikutnya. Nah desas-desus ya 30 hari kedua pun masih belum cukup juga. Alhamdulillah Bang Fahmi buat gebrakan baru, turut tergugatnya Jaksa Agung, Kapolri aja langsung ada apa di kasus ini, makanya dinaikin P21 nya cepat supaya naik berkas tahap 2 supaya apa, supaya cepat dipersidangkan, supaya cepat disidangkan, supaya jangan lama-lama gitu. Karena apa, kita berpacu dengan waktu pidana ini kan nggak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang masa penahanan maka dia harus bebas gitu. Makanya kita lihat nih dalam proses persidangan nanti ini kan sekarang sudah masuk nih, tinggal kita nunggu dakwaan kan. Nanti ada kemarin ada 2 skema yang saya sampaikan. Ada yang disebut dengan putusan bebas dan ada yang disebut dengan putusan lepas. Apa putusan bebas? Putusan bebas ini nanti kalau memang dalam proses persidangannya pembuktiannya nanti Nikita Mirzani tidak terbukti, ternyata tidak ada unsur pidananya, maka itu dia akan bebas. Ya, atau free sprache bahasa hukum itu. Nah, yang kedua putusan lepas. Emang Nikita Mirzani terbukti menerima sesuatu dari RG, tetapi itu bukan satu tindak pidana. Ini adalah bentuk wan prestasi atau ada kesepakatan perjanjian. Maka dia akan bebas demi hukum, onslah. Jadi ada perbuatannya tetapi tidak terbukti. Perbuatan itu bukan perbuatan tindak pidana tetapi wan prestasi seperti yang kita ajukan gugatan hari ini kita kawal. Gitu. Oke. Nah,
Makasih dah. Siap. Tapi juga baca kan. Tapi udah paksa tadi, saya udah masuk. Berarti abang optimis bang. Makasih ya. Siap. Optimis kalau tim ini bisa menang bang. Kasus kontestasi bang ya. Kalau saya menilai kalau kasus uang prestasi ini, jika penggugat yang mendalilkan mampu membuktikan melalui alat bukti ya, dalam proses persidangan, seperti alat buktinya yang tadi itu, yang pertama adalah ada perjanjiannya, ada kesepakatannya, ada objek yang dibicarakannya. Itu saya yakin gitu, pasti hakim dengan intelijensinya, dengan keilmuan yang hakim miliki, ya, saya yakin pasti gugatan ini akan dimenangkan oleh penggugat. Tapi jika sebaliknya itu tidak bisa dibuktikan, alat buktinya tidak ada yang menunjukkan bahwa RG melakukan perbuatan malprestasi, maka itu sulit. Nah, cuman seorang dokter Pendapatnya pasti dong, karena kan dari kan seperti kata Niki, kan aku tidak pernah mengenal mereka. Kalau Niki kan mengenal mereka bertahun-tahun ya. Kan kata Niki dia pengangguran, dia ini. Ya berarti pemasukannya dari situ dong. Kan kata Niki nganggur. Nah sekarang bener kata Niki dia tuh ini judul. Setahu gue kalau berhubungan sama judul sampai kurir-kurirnya aja biasanya kayak raya ya. Biasanya ya, karena itu kan yang dilarang kan, yang dilarang itulah yang biasanya cuan di situ. Jadi kita nggak usah heran kalau orang yang flexing cuannya dari mana nih, tiba-tiba gini. Nah sekarang yang gue tanya, gue tidak pernah menyebut nama loh. Gue tidak pernah menyebut nama soal judul. Karena gue juga waktu di kode gue masih abu-abu. Cuman gue tahu yang disebut nama itu, dan begitu gue pitiin di sosmed gue, langsung gue dihajar ya, dibilang lah gue ODGJ segala macem, ODGJ. Jadi siapa yang menunjukkan kebenaran dibilang ODGJ, dibilang oh saya kira sudah habis sampah, ternyata masih ada sampah sosmed. Itu kata nenek-nenek ODGJ, yang ngomong nenek-nenek pansos. Nah sekarang dikasih nama lagi sama netizen, nenek-nenek judol. Oke. Tapi berarti selama ini setiap pembicaraan Niki yang mengatakan kebenaran itu terbukti ya? Ya, karena satu lagi kenapa? Karena dia memang berteman. Dia berteman, dia tahu dong, 5 tahun loh, setahun aja kita berteman, kita tahu. Dia tahu 5 tahun. Makanya kenapa, menurut gue, kenapa Nikita dikriminalisasi oleh sekelompok? Karena memang untuk menutup mulutnya, untuk membungkam. Dia tidak tahu satu mulut Niki dibungkam, mulut Niki lainnya akan tetap berkuar karena ada jejak digital kan. Jadi makanya dia bilang, saya pikir sampah sudah nggak ada di sosmed ini. Berarti kita tahu masuknya sampah kemana. Udah masuk, ternyata masih ada sampah. Ada seorang nenek ODGJ. Oke, gue nggak merasa ODGJ, tapi gue pikir sampai ada yang ngomong di salah satu YouTube, dia bilang, dia tampilin gue sudah bukan Tessa, tahu saya tidak pernah ngomong siapapun, tidak pernah sebut nama. Kenapa ada yang merasa? Berarti gue satu-satuin, oh berarti sebut gue kemarin itu ya, gitu. Tapi kalau dia sebut gue ODGJ, gue mau bawa dia ke dokter bareng-bareng, yang ODGJ lu ke gue, gitu. Setahu gue pasangan Markiu sama pasangan Judol cocok. Berarti untuk saat ini orang-orang yang pernah mengenal Niki cukup ketakutan dong. Ketar-ketir lah istilahnya. Sih. Ini kan gara-gara ketar-ketiran, mereka tidak tahu, tidak mau kalau Niki ini keluar. Kalau ketar-ketir kan begitu keluar singa lapar akan terbuka semua. Inilah ketar-ketiran gitu. Ketar-ketiran daripada oknum-oknum inilah kenapa Niki maunya panjang. Dipaksain gitu loh. Ya kayak sekarang lah misalnya, kalau benar kata-kata orang P21 dipaksain. Sekarang netizen ini adalah maha benar. Kalau misalnya P21 dipaksain, ya mungkin kita nggak ngerti kan kenapa sih harus supaya Niki nggak keluar. Mereka berpikir membuka mulutnya Niki akan menunjukkan kesalahan Niki. Kan ingat nggak? Dulu berteriak-teriak, oh pemeras lu begini-begini. Jadi dibentuk, di framing bahwa Niki ini adalah seorang pemeras. Niki ini adalah seorang ini, ternyata setelah Niki dimasuk, ditahan, bukannya orang membenci Niki malah berbalik arah. Ini adalah ini adalah kesalahan. Belum. Ambil yang dalam aja, nggak pernah. Udah ada tempat. Sorry.
Ini ya, menurut kata yang pakar hukum bukan Mamski ya. Jadi kalau di pengadilan ada mediasi dulu. Kalau mediasinya deadlock, nggak menghasilkan sesuatu yang baik, maka akan dilakukan sidang pertama. Ya udah, kita tunggu aja lah ya. Tunggu aja, say. Mami rela nih. Itu sidangnya nggak tahu kapan. Mamski rela nih meluangkan waktunya untuk datang ke persidangan ini. Gimana sih bentuk dukungannya Mami? Deket banget sama rumahku, aku tinggal di Pondok Indah. Jadi lumayan deket, dan kalau ada waktu memang pengen banget melihat ini loh. Tadi yang aku udah berapa kali kasih tahu ke teman-teman, kita mau melihat kronologis dengan bukti-bukti yang ada secara jelas, terang benderang di ruang pengadilan. Jadi kita bisa lebih yakin lagi gitu loh. Oh iya nih, ternyata peristiwanya seperti ini gitu. Kerjasama nih, ternyata ada kerjasama ya. Berarti ada yang janggal ya Mi sampai mau terus diikutin ya kasus ini? Ya, kasus ini menarik, unik, dan aku pengen banget Nikita Mirzani dapat keadilan. Mami akan datang setiap persidangan? Insya Allah kalau ada waktunya, sehat, terus memang lagi ada di Jakarta, insya Allah hadir. Untuk yang nanti pidana sendiri juga? Iya, ini kan baru sidang 1 kan, next week ya, minggu depan. Ya, kudu hadir karena kan mau dibacain tuh. Aku kan penasaran sama kronologisnya, penasaran banget sama kronologisnya. Apa sih yang buat Mami sampai penasaran banget nih? Iya, soalnya kan yang pidana itu berat banget pasal-pasalnya. Kok bisa sih ada suatu di mata aku kayak kerjasama, kok jadi kayak gini? Kok sampai sejauh ini? Kok sampai seheboh ini? Dan pasalnya itu berat banget yang dipidana itu gitu loh. Sementara kalau di mata gue tuh kayak kerjasama aja, kok ini kerjasama biasa gitu. Kayak kerjasama biasa. Mami, tapi ngelihat kemarin Nikita yang mungkin tetap tersenyum masih ya kan, tetap kayak tampil stylish. Oh iya gitu. dong, harus on point, harus on point dong. Ya, selama kita sehat badannya, terus kita juga semangat membela diri kita dan menunjukkan untuk nanti ke kebenaran-kebenaran yang kita punya. Nggak boleh dong penampilan sembarangan, harus on point. Setuju banget sih aku. Tapi itu mencerminkan Nikita banget gak sih dimanapun dia berada, maksudnya kayak nggak takut nih akan yang dia. Oh iya, dia aku salut banget sama karakternya Nikita Mirzani. Menurut aku salah satu dari karakter cewek di Indonesia ini yang luar biasa beraninya, terus mentalnya kuat banget, mentalnya kuat sekali. Jadi bukan perempuan sembarangan lah Nikita Mirzani. Terserah lah lo mau ngomong apa ya, tapi lo kalau ada di sepatunya Nikita, lo berada di dalam sepatunya Nikita, lo nggak akan bisa seperti dia. Dia itu single mom yang sangat outspoken, dan dia kalau sudah bicara gitu. Jadi aku sebagai sama-sama cewek juga, sama-sama dari dunia entertainment, aku sangat mensupport gitu, dan mau melihat proses pengadilan ini adil untuk Nikita Mirzani gitu. Ada keadilan buat dia gitu. Karena dia juga single mom yang punya 3 orang anak, yang 2 masih kecil-kecil, masih di bawah umur juga. Yang 1 kok kasus seperti ini dibuat berlarut-larut, dibuat kayak berlapis-lapis, apa sih gitu loh. Kenapa sih ini kan? Nah di perdatanya kita bisa lihat ini kan kerjasama gitu, kerjasama yang udah disepakati juga gitu sama si DRG. Terus ini aja nggak datang 2 kali nih, 2 kali nggak nongol. Pengen juga lihat gitu loh, reaksinya tuh kayak apa sih dia, ekspresi mukanya kayak gimana sih, orang itu sebenarnya aslinya kayak gimana sih. Pengen tahu kok, kenapa kamu nggak datang? Niki aja datang, Niki aja pergi, dipanggil apa dia dengan heads up dia pergi. Kamu kenapa? Kamu kok nggak datang? Itu sih yang aku pengen tahu. Oke. Bilang mengidolakan sosok Niki juga, tapi kan dia juga sosok yang berani juga gitu berkomentari. Oh iya, itu stylenya, itu gayanya Niki. Yang aku suka, yang aku sedikit kurang setuju adalah cara berbicara. Nah, jadi cara style orang bicara beda-beda. Niki menurut aku memang ekstrim cara bicaranya. Tapi satu yang aku pegang dari Niki, dia tuh kalau bicara jarang banget meleset atau hoax gitu. Jarang. Dia bilang apa itu benar tuh, besokannya benar. Ini iya,
emang ngomong apa adanya, memang gayanya seperti itu, tapi informasi yang dia berikan itu bisa kita pegang. So kenapa yang kayak gini, yang ngomong tentang apa adanya, kok kamu berusaha untuk apa ya, tutupin, kamu berusaha untuk ngelak, kenapa? Gitu loh, takut sama dia, takut dengan kebenaran yang dia ucapkan. Kita perlu orang yang bicara tuh kebenaran yang diucapkan, dan dia bisa membuktikan itu loh, ingat. Dia bisa membuktikan itu. Dia punya bukti-buktinya. Jadi ya silakan hadapi orang seperti Nikita Mirzani. Dan seperti orang seperti Nikita Mirzani, sejelek-jeleknya dia, seburuk-buruknya dia di mata orang, ya, yang membenci dia, tapi dia masih punya manfaat di masyarakat. Sering nggak sih memang buat ketemu dia gitu sebelum dia masuk penjara gitu? Dulu waktu itu kan aku syuting Nikita Kepo di Trans, aku sama suami aku, jadi kita lumayan lama ngobrol seharian di lokasi syuting. Jadi waktu itu tentang aku sama suamiku dan ada Niki, bertiga kita syutingnya. Terus ya udah sempat ribut juga kasus Vanessa, tapi aku ngeliat Niki memang pribadi yang kuat, yang tegar, dan kalau ngomong tuh memang sesuai apa yang dia omongin, itu kenyataannya. Mau lu suka mau lu enggak, mau pahit mau apa, itu dia the truth. Nah itu dia gitu. Harus ada orang kayak gitu, harus ada. Jadi orang yang ada kontrol masyarakat, biarpun gaya bicaranya memang aduhai. There's only the style, man. Yang penting adalah di balik itu tidak ada hoax, tapi kebenaran yang dia ucapkan. Oke? Ya, makasih Momski. Thank you. Boleh nggak Mbak? Apa? Update sedikit tuh. Update apaan lagi? Aku mau makan. Sedikit aja. Oh iya, apa tuh? Sibukan sekarang ngapain aja sih? Aku baru launching film, judulnya Senyum Manis Love Story di 21 ini ya, di sebuah bioskop. Tayangnya tanggal 12 Juni. Besok. Saya semenjak menikah nih dengan yang sekarang gitu, mengurangi pekerjaan nggak sih demi menjadi istri yang baik gitu? Kalau untuk syuting stripping luar kota emang nggak terima, tapi untuk kayak live di TikTok, jualan, terus syutingnya masih di studio di sini masih bisa. Kenapa Kak? Maksudnya kalau stripping agak sulit, kan menolak tawaran syuting di luar. Iya itu karena stripping kan tiap hari, berarti kan ninggalin rumah dong. Dan outstation itu tinggal di sana, pulangnya cuma kayak dijadwalin gantian sama pemain yang lain, kayaknya sulit deh, sulit. Aku maunya yang syutingnya yang ada di Jakarta, jadi aku bisa pulang ke rumah. Tapi banyak juga masih menolak tawaran kerjaan gitu yang ada beberapa syutingnya ada yang di Puncak, terus ada di daerah Gadot. Ya Allah jauh banget. Mungkin kayak gitu sekarang ya di sinetron lokasinya lagi jauh-jauh. Tapi insya Allah kalau ada yang di dalam kota mau banget. Bisa sambil nge-live juga kan? Diizinkan? Iya diizinin. Karena aku kerja di TikTok aja nih. Kemarin sampai ke di bawah TikTok Shanghai. Itu juga sama suamiku diizinin. Boleh banget. Suamiku nggak pernah ngelarang kerja. Tapi aku yang tahu diri sendiri. Tapi nggak sayang Kak menolak banyak tawaran kerjaan? Enggak, aku ada kerjaan di TikTok juga. Dan itu rutin tiap hari kita nge-live untuk entertainment dan e-commerce jualan. Itu kan suatu kerjaan baru ya buat Mamski. Tapi alhamdulillah seneng aja sih dan masih enjoy. Emang tapi punya suami yang usia jauh lebih muda, kepuasannya seperti apa sih? Kepuasan? Tunggu ya. Kepuasan? Pokoknya suami aku tuh biarpun lebih muda, tapi kita nyambung. Terus aku juga jadi ikutan muda karena secara kegiatan kita olahraga bareng, main paddle, main lari, running. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang bisa masih dilakukan bersama seru banget. Main pingpong, terus suamiku juga biarpun muda, dia dewasa. Jadi aku positifnya ke bawah muda juga, ya kan? Itu ada sini, udah ada ini kan? Di rumah Ronaldo. Iya. Di rumah kita ada piaraan 4 ekor kucing. Kita emang belum ada keturunan. Jadi kita punya 4 ekor kucing. Terus suamiku juga sama aku suka gantian masak. Orangnya juga lucu, seru. Oh iya, yang unik tuh karena dia generasi milenial dan aku Gen X. Jadi kadang-kadang suka agak kelas ini generation. Yang aku omongin kadang suamiku apa sih, siapa tuh gitu. Terus kalau yang diomongin juga aku kadang-kadang apaan siapa itu? Jadi wartawan ya.
kayak gitu lucu. Tapi kan tadi bilang ngomong itu jadi prioritas sekarang nggak sih atau enggak? Atau biasa aja? Biasa aja. Kenapa? Udah kepala 5 langsung. Oh, berarti udah pengennya bahagia aja dengan sendiri ya? Udah kan kalau kepala 5 detik lagi pensiun ya katanya gitu. Tapi aku nggak mau pensiun. Aku kan tetap kerja, cuma punya keturunan tahu diri lah ya. Ini anak aku nikahnya. Oh, tapi beda usianya berapa sih? 18 tahun. Mas Bagus 33. Udah. Apa nih ya? Foto dulu dong, Bella. Sakit foto boleh dikit. Ada di sini. Ya. Oke, satu lagi sekali lagi. Oh, kamu foto aku? Iya. Satu, dua, tiga. Oke. Kasih ya. Emak Ya. Satu, dua. Satu, dua. Oh, Oke. ada di sini. Oh iya. Gila gue beneran. Emang wajarnya di tisu. Dia nggak boleh. Ini gue ya. Oh iya. Ada di sini rambutnya. Oh, kurangku. Ya sukses. Iya, thank you ya Bu. Acar. Makasih banyak. Emma, makasih ya Mbak Emma. Pada mau foto dulu cepet. Yuk. Oh, staffnya ya? Iya. Bang Nija, oke. Cheers. Aduh, jelek banget. Tunggu. Kok masih buat tasnya gitu? Sorry ya, Kanya. Iya, Bang. Cuma. Oke, cheers. Cheers. Oke, makasih ya. Ya. Udah, Bang. Kayaknya nggak berkeberatan. Enggak. Emang Iya, aku emang datang dari yang kemarin tanggal 28, terus sekarang tanggal 11 untuk melihat proses persidangan perdata kasus kontestasinya Nikita Mirzani untuk ke melawan Dr. Rizal Gladys ya. Jadi pengen lihat ini bukti-bukti yang selama ini belum bisa dibuka secara gamblang di sosmed. Tapi kan di pengadilan pasti akan dibuka semua detail kronologis awal sampai akhir. Nah itu yang aku pengen banget saksikan langsung. Oh ternyata tuh di sini loh ada poin ini yang kita nggak tahu dari sosmed ada di pengadilan. Oh ternyata dia ngomongnya gitu, diperdengarkan mungkin misalnya dari apa kata-katanya semuanya jelas kan. Ada juga bukti yang dari Niki yang nggak keluar yang kita nggak tahu. Itu yang aku tunggu sih. Itu yang aku tunggu. Atau ada bukti sesuatu yang ya ampun ternyata gini gitu. maksudnya dan sendiri pernah cerita nggak mungkin sama kamu soal Nggak pernah, karena kita udah nggak pernah ngomong dari 2021. Terakhir tuh aku pernah syuting sama Niki tuh di Nikita Kepo sama suamiku. Jadi kita diundang untuk satu episode Nikita Kepo. Ada tuh masih di YouTube. Nah di situ kenalan, ngobrol lama banget karena seharian syutingnya. Anaknya baik, anaknya seru. Ngomongin Loli, anaknya dia si Laura tuh dia bangga banget gitu sama anaknya pinter gini-gini. Pokoknya aku lihat di situ emang Niki ini ibu yang sayang sama anak, terus tanggung jawab, pekerja keras, profesional juga nggak telat, ramah, baik di situ. Tapi terus kita ada masalah waktu itu kasus Vanessa Angel, jadinya kita nggak mau komunikasi lagi. Ya udah sampai sekarang belum ketemu lagi. Tapi meski belum pernah ketemu, kenapa ingin ketemu lagi setelah itu setelah kenalan? Ya kenapa ingin lebih pro ke Niki saat di kasus ini? Karena kalau yang aku lihat kan tadi ada dua persepsi. Satu bilangnya pemerasan. Digadang-gadang pemerasan kan dari awal kasus ini bergulir, tapi ternyata 368 dilepas juga karena kalau untuk netizen dan kacamata aku itu bukan pemerasan, nggak kayak gitu. Pemerasan tuh nggak modelnya begitu. Ada yang ya udahlah sering banget lah diomongin berkali-kali gitu. Pemerasan kalian tahu sendirilah seperti apa sih ciri-ciri pemerasan gitu. Jadi persepsinya yang tadinya dibilang pemerasan ternyata juga 368-nya hilang. Buat aku ya emang ini tuh kerjasama yang lisan, which is itu normal karena aku juga kalau ada endorsement rata-rata pada umumnya jarang banget yang pakai tulis-tulis tanda tangan dengan kontrak itu jarang sekali. Langsung diomongin berapa gini deal ini cek langsung udah bikin konten. Kita ngonten deh mau lah itu ngecek bawa barangnya atau kita pura-pura lagi ngapain, nge-review, honest review gini. Udah transfer, habis itu transfer sisanya. Ya persis kayak gitu modelannya, transfer setengah, terus transfer sisanya, terus nanti kalau mau lanjut tahun depannya gimana nih?
Ya gitu. Kak, mohon maaf jika ada yang bertanya, apa kepentinganmu di kasus ini? Apa jawabannya, Kak? Kepentingan, kalau soal kepentingan mah sebenarnya bukan soal kepentingan. Karena kalau ngomong kepentingan, gue nggak dibayar, apa kepentingan gue kan gitu. Tapi ini kan bentuk kepedulian. Pertama di kasus ini aja tuh ada hubungannya dengan skincare. Itu produk UMKM, dimana gue juga pelaku jualan skincare. Jadi Niki ini membuka gitu loh, bahwa ada skincare nih yang nggak relevan, yang nggak bagus nih kayak gitu. Itu menurut aku jadi suatu pembelajaran yang bagus sekali untuk masyarakat luas, termasuk gue yang nggak kenal itu merkuri, yang nggak kenal hidrokinon, jadi sekarang tahu karena ada kasusnya Nikita Mirzani ini. Nah, jadi kepentingannya apa? Bener-bener kita pengen keadilan buat orang-orang yang membela konsumen, membela masyarakat pada umumnya, bukan cuma segelintir orang. Sebenarnya itu. Berarti Kak? Kak, tapi ini kan menggugat Jadi kaget. 100M sendiri. Kan Apa tuh? menggugat 100M sendiri. Kalau angka, kalau angka tuh boleh berapa aja sih? Kan tadi kan udah dijelasin juga sama Bang Fahmi, sama siapa yang ngerti hukum lah ya. Kalau 100M itu angka aja gitu. Kira-kira misalnya, kerugian gue sampai berbulan-bulan gak kerja, hitung 1 hari, 2 hari, 3 hari, oh iya udah 100M nih. Belum lagi moral apa itu, bebas sih angka segitu. Bebas. Nanti dikabulkan atau enggak tergantung hakim. Gitu. Berarti optimis nggak Kak Niki menang atau seperti apa? Harusnya sih menang. Aku sih optimis harusnya sih menang ya. Melihat dari yang aku lihat di sosmed, ini kronologisnya seperti kok kerjasama loh gitu, bukan bentuk pemerasan atau apalah gitu kan. Dan ya udah kalau kerjasama nggak diselesaikan dengan profesional, bukan prestasi dong. Berarti tuntutannya harusnya masuk gitu. Ada keinginan nggak sih Kak untuk jenguk Kak Niki apa enggak? Nggak bisa, jenguk itu ternyata sangat-sangat sulit sekali untuk orang luar. Jadi mesti ada janji-janji ke pengacara, dan aku baru kenal Bang Fahmi kemarin. Gitu. Jadi untuk jenguk Niki masih jauh dari schedule aku sih. Tapi untuk mantau pengadilan kan bisa bebas nih, siapa aja masuk datang gitu kan. Ya udah, aku ke pengadilannya aja ngawal. Gitu sih. Ya. Lagi ya, maaf. Iya. Iya, thank you. Ya Mbak Emma, ini terlihat 2 kali sidang Nikita hadir ya, gimana? Mungkin Iya. kenapa alasannya? Yang pertama kirain aku tuh bakalan langsung ada pembacaan ya kan, dakwaannya. Terus yang kedua ini sekarang ternyata kan mundur lagi untuk mediasi dulu. Dan setelah aku cari tahu, ini memang proses kalau di pengadilan seperti itu. Jadi sebelum ada sidang pertama, ada mediasi dulu. Kalau ternyata mediasinya deadlock, nggak berjalan dengan baik, baru sidang. Dan juga aku sebenarnya pengen lihat nih yang digugat, kan yang terhormat Dr. Reza Gladys, kok nggak datang? 2 kali loh aku datang ke sini, pengen tahu sih reaksinya kayak gimana, atau nanti dia ngomongnya seperti apa. Karena begini loh, sidang perdata ini sedikit banyak tuh menggambarkan sidang yang pidana nanti, bahkan bisa menjadi penunjang buat Niki di sidang pidana yang besar itu gitu. Jadi ini kalau perdata ini udah kayak apa ya, momen yang sangat penting, nggak boleh dilewatkan sama kita semua. Artinya Mbak Emma kepengennya bertemu dengan kita juga di sidang, dan sama Reza Gladys juga ingin bertemu ya? Kalau Niki kan udah pernah lihat dan tahu caranya Niki, cara ngomongnya dan segala macam. Aku percaya banget sama dia. Dia pun udah berapa kali kan ikut sidang, kita lihat sendiri ada 3 kasus sebelumnya ya. Dan dia selalu oke gitu. Kayak pertandingan ya sebenarnya, udah kayak apa aja gitu kan. Nah si dokter ini yang aku belum pernah ketemu nih, lihat langsung tuh belum pernah. Untuk melihat dia menjawab dari mana produknya, itu yang aku pengen banget tahu. Kenapa kamu kok bisa menelpon duluan, bisa mencari si Niki, dan akhirnya dapat lewat Mail, mungkin ngomong ini, terus dihadirkan lagi saksi yang lainnya. Kan saksi-saksi yang lainnya ini yang terkait dengan kasus ini juga akan ngasih masukan. Itu yang aku pengen lihat supaya bisa tahu dengan jelas gitu loh. Apakah ini bentuk dari suatu itu yang kamu udah laporin di pidana, atau ternyata bahwa kamu adalah seorang itu yang sukanya mengitu-itu gitu kan. Kamu bisa ngomong sini ya. Artinya tuh bagi waktu enggak? Oh enggak dong. Aku deket rumahnya pertama, kedua ini kasus menarik banget.
Jadi banyak orang juga udah nanya dari pertama kali nih kasus ini. Aku pantau juga, Doktif juga aku pantau, dokter DRL, SS, itu semuanya aku pantau. Jadi kalau misalnya nanti ada pengadilannya di luar ini pun untuk si Doktif, aku pasti akan kawal. Aku kemalan juga ke Kepanjen, ke tempatnya si Isa Sega. Jadi udah berapa pengadilan nih kita datang, makanya nggak ikut 3 kali ya, 3, 4. Jadi ya udah, memang ini udah kayak jadi bagian dari rasa penasarannya aku, yang aku harus eksekusi sendiri, aku mesti datang sendiri, mesti nyaksiin sendiri. Kayak gitu. Tapi udah jenguk kita di rutan. Aduh, ternyata susah jenguk dan. Tapi udah ada upaya susah. untuk kesana. Lewat Doktif sih, tapi Doktif juga belum bisa. Lewat Doktif, kalau misalnya bisa, ya udah aku pengen ikut, tapi ternyata belum bisa karena memang harus ada jadwal sama melalui pengacaranya. Terus nggak bisa, bukannya sembarangan bisa dijenguk-jenguk bebas gitu loh. Jadi sulit ya? Sulit ya. Baiklah, mau minta tanggapannya soal ini kan kita menggugat Reza Gladys 4M ya, sekaligus dengan 100 miliar yang kerugian immaterial. Ini Iya, betul. Worth it nggak sih menurut gue? Ada yang bilang kurang sih. Kurang 100M katanya gitu, karena kalau melihat dari yang udah dia jalani berapa bulan, 3 bulan, lepas semua, mungkin kontrak-kontrak yang harus dia dapatkan, dan juga gak cuma secara nominal ya, secara mental. Ya mentalnya itu bukan Niki doang loh, anak-anaknya Niki. Itu kamu mau hargai berapa coba? Ibu masuk ke dalam, berbulan-bulan gak bisa kerja apapun. Ditambah lagi ada resikonya pula, tinggi kan resikonya. Kalau sampai kenapa-napa dia, itu nggak bisa dihargai lagi dengan nilai uang berapapun gitu loh. Apalagi kalau sampai bener ya, udah ini tuh ada udang di balik bakwan, di balik batu. 100M sih kurang sih menurut gue. Kesel gue. Ya soalnya pendapatannya aja yang aku lihat aja tuh sebulan lebih dari 100M. Lawannya uang kecil banget itu. Tapi percaya nggak kalau Niki ngelakuin pemerasan? Kenapa? Enggak lah. Enggak. Gini ya, tadi aku udah masukin ke VT. Aku ada kasih komen balasan gitu untuk ada seorang pakar psikolog. Karena mungkin beliau cuma dengar dari satu rekaman. Kan aku dengar ada rekaman yang satunya. Itu tuh yang nyari-nyari kan beliau ya, si dokter ya. Iya, mau dibayar nggak mau loh. Jadi dia tuh nggak mau sebenarnya. Cuma dicari lagi, didatengin lagi. Pokoknya kayak diopak-opak ya. Kalau gimana sih ngomong ala asisten ngomong ya. Apa sih kayak ngapain sih nyari gue kan kayak gitu. Ya udah segini deh, gini. Kayak gitu loh cara ngomongnya tuh informal banget memang. Jadi narasinya yang didengar, kok kayak gitu sih, kayak kaget. Tapi kan ada kronologis loh sebelum-sebelumnya. Di belakang coba deh berapa kali dihubungin, berapa kali diminta. Pastilah orang tuh ada kayak, apaan sih lo? Oh yaudah lo mau berhenti ngomong, ya udah segini. Nah gitu loh. Misalnya gitu kan, itu si Mailnya ngomong begitu kan, itu gaya dia ngomong. Tapi gini ya poinnya ya. Satu, ngapain kamu cari-cari orang untuk ngebagus-bagusin produk kamu kalau produk kamu memang nggak bagus misalnya. Kedua, nggak usah takut lah sampai harus nyari-nyari, biarin aja dia ngoceh. Kamu buktiin kamu produknya oke kok, kenapa mesti sampai kayak begitu gitu loh. Sampai ya udah kamu review deh yang bagus-bagus, itu kan dia yang pengen nego ya, nego ada bahasa nego juga di belakang. Coba dengerin lagi, itu ada bahasa ya nih nego. Berarti kan itu kayak apa ya, beda lah sama pemerasan, beda. Berarti kamu seoptimis itu ya buat iya, aku sih dari kacamata aku ini bukan hal yang dibilang pemerasan lah, ada kayak gini. Intinya ada produk yang ya kurang bagus, mintanya untuk dibilang bagus dengan kesepakatan sekian, pembayarannya juga dia juga yang nentuin, oke sekian ya. Bayarnya 2 kali, terus nanti tahun depannya lagi ya, apa bulan akhir tahun gitu kan, tahun depan akhir tahun gitu ya, nanti saya transfer lagi ya. Udah sih kalau kayak gitu mah apalagi cuman menyayangkan nggak sih itu bukti percakapannya nggak didokumentkan, cuma sekedar chat atau sekedar itu menyayangkan gitu. Apanya tuh? Menyayangkan bahwa kesepakatan itu hanya sekedar chat, sekedar ngobrol, nggak didokumentkan sehingga itu jadi senjata bisa diperbandingkan gitu. Ini bukan, kamu pertanyaannya bukan ke situ, ngapain direkam? Kan nggak boleh ngerekam. Jadi kalau kita lagi, ini satu juga ya,
kalau kita lagi berbicara secara private, sangat tidak boleh. Coba cek deh, pasalnya ada. Nggak boleh merekam tanpa sepengetahuan dan seizin orang yang kita rekam untuk menyebarluaskannya. Itu ada peraturannya, ya undang-undang ITE. Jadi nggak bisa kamu ke pertanyaan itu sebelumnya ini aja dipertanyakan lagi. Nah ini yang aku pengen tahu juga. Apa nih barang bukti? Legalkah, ilegalkah? Itulah makanya Mamsi hadir, gitu sih. Terakhir mungkin ada doa untuk support, doa dan supportnya untuk Nikita. Iya, doanya tetap jadi Niki yang dulu juga, nggak usah khawatir. Kita semua di sini cewek-cewek pada umumnya berterima kasih. Niki udah mau spill produk yang nggak bagus, yang kita mengedukasi kita semua. Ada produk-produk yang tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi untuk kasus ini kita woman support woman. Semoga Niki selalu sehat dan kuat menghadapi apapun yang di depannya. Amin. Ya. Baik Mak, mau spill dong ini outfitnya setiap datang ke persidangan nih kita selalu stand out sekali. Mungkin kasih lihat dong ke pemirsa. Oh gitu. Nanti di Kanyang, kontaknya Kanyang. Yang adminnya kita, admin Mamsi. Ya. Netizen tertarik banget sama outfitnya. Setiap datang ke persidangan ini kita selalu stand out nih. Boleh kasih lihat dong. Iya, ini aku pakai jas yang oversize. Terus aku pakai sepatu yang memang warnanya tuh warna-warna. Ini mau warna kan? Iya. Oh ya boleh. Kanya. Siapa? Kanya ya. Kanya. Aku formal. Terus ini kayak biasa aja sih. Dalamnya pakai ini. Ini simpel aja. Persiapannya berapa lama? Pakai celana. Sekarang di syuting lagi ngapain? Kita ada live routine gitu sih Kak, setiap hari ya sama-sama brand-brand gitu. Iya pokoknya Berapa namanya? 08 78 61 08 78 61 07 33 28. Ini setiap sidang mau bakal datang terus? Kayaknya sih gitu deh. Karena bisa. Ini kan enggak pulang sih. aku tadi soalnya nyoba TikTok aja. Jadi kalau aku sekarang ikutin bahannya sekarang kan oversize nih. Jadi aku pakai aja biasa oversize, makanya pinknya juga iya enggak sakitin mata, pink baby pink soft. Ada role model nggak? Model nggak ada. Aku suka mix and match sendiri, suka banget. Jadi ngeliat-ngeliat aja, oh yang lagi tren ini, sekarang lagi tren ini. Udah, aku cari yang warna ini, dipaduin, celananya linen, bahan atasnya, jas ini yang pink, bawahnya di dalamnya apa gitu aja sih. Kacamata harus di atas. Kacamata enggak juga tadi. Kacamata iya sih. Simple ya kalau di kacamata ya. Soalnya ada kacamata yang untuk sunglass dan di bawahnya ini tuh aku untuk baca kan. Jadi ini plus 1,5. Jadi kalau misalnya kayak gini, nah ini pas aku ingat ini jelas. Pas lagi baca ini juga jelas handphone. Gitu. Oke? Boleh kasih lihat ke kamera dong untuk sedikit shot. OTD. Oh ya. Thank you. Nanti akan hadir lagi mediasi. Iya, insya Allah sih. Aku pengen banget ya. Tapi mediasi kita tunggu tuh. Boleh mungkin orang luar. Boleh ya? Sengaja ketemu sama prinsipalnya. Harapannya ketemu sama prinsipalnya ya. Benar juga sih. Ya udahlah. Oke nih, Mas siapa sih namanya? Abi. Oh ya, oke Abi, thank you ya. Makasih ya. Thank you Kak, sukses. Oke, panjang banget live kita ya guys. Ya udah, Mamski makan dulu sama Kanya. Habis itu Kanya juga mesti ke kampus kan ya. Udah pada balik semua. Ya udah kita balik dulu ya. Makan dulu aja deh. Ayo, balik makan di rumah aja ya. Oke guys, sampai ketemu lagi ya. Apa masih mau ngobrol sama Mamski? Yuk ngobrol yuk. Iya, panas banget. Kita belum makan. Tunggu sini aja dulu kayaknya. Kita baru keluar. Oke, jadi ternyata kayak gitu ya guys. RG nggak datang lagi.
nggak datang lagi. Ditunda sampai kapan? Sampai minggu depan. Sumpah guys, gue sampai tuh orang kenapa sih nggak datang melulu? Gimana nanti sidang pidananya coba? Gimana nanti sidang pidana coba? Ya kan guys? Gimana nanti sidang pidana? Ini sidang perdata aja dia nggak datang melulu. Kenapa sih? Oh sebentar. Oh tunggu. Udah belum. Kenapa? Iya diundur ke mediasi. Jadi gini loh guys, kalau persidangan itu dipanggil nih nggak datang, akhirnya jadi sidang yang berikutnya sekarang. Terus nggak ada lagi kan mereka. Nah ditetapkan mediasi dulu. Kok mati? Tadi nggak bisa juga sih. Tunggu. Oh nggak connect say. Jadi gitu say. Nah nanti setelah mediasinya deadlock ya, kalau mediasinya deadlock baru sidang pertama kayak gitu. Sidang pertama. Semuanya nggak datang say. Cuma ini doang pengacaranya itu. Pengacaranya doang yang datang. Capek sih gue. Apalagi Kanya yang bawa kamera, capek banget. Gimana mam kelanjutannya? Mediasinya minggu depan. Biasanya tuh diundur tuh seminggu gitu loh guys. Dapat kan ya? Yang bagus aja. Biasanya tuh yang ini guys, yang apa namanya? Biasanya tuh yang ditunda itu seminggu gitu. Ya aku sih tadi tanya sama pengacara. Emang mediasi itu diperlukan sebelum sidang, ya kan sebelum sidang selanjutnya ya kayaknya ya. Jadi harus ada proses mediasi kayak orang gugat cermek gitu loh, gugat cermek. Kalau cermek kan laki bini kan juga mediasi dulu kan, sampai ternyata mengalami jalan buntu, baru sidang. Ya elah, kenapa nggak dari kemarin? Kenapa nggak mediasinya hari ini ya? Kenapa sih mediasinya nggak hari ini aja? Tadi itu langsung mediasi gitu, gue bingung deh. Cuma buat nunggu, oh ya dia nggak dateng, udah nggak jadi, aneh juga ya. Segini loh, kan udah nggak dateng nih yang pertama, ya udah sih langsung mediasi. Ini nggak dateng, yang kedua mediasi, yang ketiga nggak dateng mediasi, ditunggu lagi Ayo, jangan sampai kayak gitu ya Pak ya, Bu ya. Capek loh kita. Biarpun di sini rumahnya deket, tapi tetap aja time is money ya, time is money. Tanya dia lagi nge-live nggak? Kalian nanya aja ke sana, gue nggak tahu alasannya dia apa lagi. Iyo, nggak tahu alasannya apa lagi. Kalian tanya aja ke dia deh kalau lagi nge-live tuh jualan. Kita lagi di luar negeri tadi mah. Ngomongnya bilang lagi di Bangkok ya, apa di Thailand, di mana lah nggak tahu lah tuh orang. Orang lagi dipanggil kok bisa nggak datang. Lebih penting mana sih sama jalan-jalan? Tapi juga katanya ada panggilan yang lain. Ada panggilan yang lain juga, gak ngerti gue. Gak paham. Nanti kita tunggu aja kabar dari Bang Fahmi lah ya. Kapan-kapannya, guys. Tadi Bang Fahmi bilang kapan saya? Apa tuh mediasi? Jadwal belum keluar saya. Jadwal belum keluar. Poni gue kok cepet panjang ya, jadi bingung. Tuh. Iya. Poni gue cepet panjang nih, tuh lihat nih, tuh. Waduh, gimana nih? Rambut gue cepet panjang, coy.
Tadi kata pengacara, RG nggak takut saya yang suruh dia nggak datang. Oh iya. Bisaan lu pengacara. Bisaan deh lo. Kalau emang nggak takut, kenapa nggak datang? Simpel banget. Oh dia udah bilang ya, udah bilang. Dia di mana? Dia ngomong di mana tuh? RG. Aku belum lihat lagi. Katanya dia udah ngasih tahu dia lagi di mananya. Udah datang belum? Pokoknya semuanya tetap semangat ya, ngikutin kasus ini, jangan lelah. Karena untuk melihat suatu kebenaran, pastinya kita menyaksikan langsung di ruang pengadilan. Disitulah bukti-buktinya akan dikeluarkan lebih jelas, lebih detail, kronologis awal sampai terjadinya peristiwa ini. Itulah sebabnya Mamski selalu memantau, melihat, karena aku penasaran. Aku pengen tahu gitu loh, apa sih sebenarnya dialami sama Nikita Mirzani? Kok dia sampai diajakin, yuk review yang bagus-bagus gitu kan ya? Kayak gimana sih ada suatu produk nih yang kenapa lu ngomonginnya gitu kan gitu? Kok sampai kayak gini gitu loh? Sampai sejauh ini, mana berlapis-lapis lagi yang yang dilaporin pidana itu pasalnya kayak aduh gila. Apa gitu loh sebenarnya nih. Dan dari perdata yang sama-sama kita saksikan itu akan membawa gambaran, memperlihatkan nanti ke gambaran sedikit banyak dengan pengadilan pidananya. Makanya penting banget di perdata ini. Penting guys. Tunda lagi. Iya. Ya udahlah. Kalian tanya langsung deh ke orangnya deh. Barusan di VT-nya dia sempat balas komennya orang, oh gitu. Oh ya kalau mediasi wajib datang ya 2 orang ya. Jadi NM sama DRG datang ya kalau mediasi ini harusnya ya. Yang terlapor nggak datang? Nggak tahu lah, ditunda-tunda. Udah ya? Udah 4 menit. Dia lagi drop penumpang. Iya makanya. Kalau untuk jadwalnya pidana belum ya guys, belum keluar. Sebenarnya capek juga ya dari kasusnya Novi sama si Agus sekarang masuk ke kasus ini, ya ampun. Nggak ada jedanya. Nggak ada jeda loh, beneran nggak ada jeda guys. Oh ya,
Wow, udah tinggal 10%. Oke teman-teman, bateraiku lowbat. Nanti aku datang live lagi. Kali mau charge baterai dulu. Sampai ketemu lagi guys. Thank you banget supportnya. Goodbye. Doktif lagi di Palembang.